Selamat malam Pak, selamat malam teman-teman. Pada kesempatan ini saya atas nama Bonifasius Tua dengan NIM 200303007 kelas A semester 3 Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasi tugas 1 dari mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Langsung saja kita ke inti pembahasan. Bab 1, kehidupan teks dan konteks. Yang pertama kita bahas tentang konteks intelektual. Dengan latar belakang iklim intelektual yang sangat khusus, itulah Mikhail karya Foucault pada awalnya harus dipahami. Dalam pasca Perang Dunia Kedua Prancis, fenomenologi eksistensial dan pemikiran Marxis memberikan kekuatan yang dominan dan sampai batas tertentu, saling bertentangan dalam kehidupan intelektual. Mantan yang diperjuangkan oleh intelektual publik yang bersemangat, Jean Paul dan Simone de Beauvoir menghubungkan agensi politik dan kehendak bebas dengan kesadaran individu, berargumentasi bahwa kebebasan dasar adalah kemungkinan yang sejati dan bahwa asumsinya merupakan tanggung jawab setiap warga negara. Yang kedua, arkeologi dan strukturalisme. Kami mulai melihat beberapa sulitnya untuk menanggapi perspektif intelektual dan metodologi yang digaungkannya yang menentukan diantaranya untuk menulis perspektif dan metodologi dalam bentuk tunggal ketika mengacu pada teori itu. Satu label yang secara konsisten dikaitkan dengannya bahwa dia sama saja ditolak secara konsisten adalah strukturalis. Yang berikut, disiplin yang mengganggu. Orang dapat berargumentasi kemudian bahwa pengembangan metode silsilah melalui iklim pembaca memungkinkan Foucault untuk melarikan diri lebih efektif dan produktif dari humanisme fenomenologi daripada godahan ambivalennya dengan model sinkronis sejarah atau arkeologi telah dilakukan, dan juga untuk melarikan diri dari label yang dibenci strukturalis. Bab 2 kita melihat pekerjaan, kegilaan, dan obat-obatan. Yang pertama kita membahas tentang sejarah kegilaan, minat penelitian dan publikasi awal. Foucault berfokus pada institusionalisasi kedokteran, khususnya psikologi pada abad ke-19 bersama-sama dengan daya tarik dengan potensi kegilaan yang melampaui batas sebagai kekuatan seni dan politik. Yang berikut kita melihat kelahiran klinik karya utama Foucault lainnya tentang pengembangan disiplin kesehatan. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1963 dalam koleksi yang diterbitkan untuk menawarkan contoh yang lebih terlokalisasi tentang cara-cara modern kedokteran berkembang daripada zaman-zaman sebelumnya. Bab 3 kita melihat pekerjaan kematian manusia. Kita berbicara tentang pekerjaan dan kematian manusia, artinya menerapkan dan menyempurnakan metode krisis historis yang disebut arkeologi dikembangkan dalam karyanya tentang kedokteran. Foucault pada tahun 1996 menjadi pertimbangan kondisi intelektual yang mendasari yang menghasilkan disiplin modern dikenal sebagai ilmu-ilmu kemanusiaan. Hal lain yang dibahas di sini adalah dibuka dengan Foucault menceritakan hiburannya sendiri dan heran pada bagian Borges yang mengutip dari ensiklopedia Cina tertentu di mana tertulis bahwa hal ini akan menjadi kenyataan yang strukturalis. Yang berikut, arkeologi pengetahuan. Arkeologi pengetahuan mengambil catatan anti humanis yang dengannya
dan mencoba untuk memperbaiki metode histori pekerjaan dalam pekerjaan tertentu. Yang berikut kita melihat karya penulis dan teks. Kalau kita berbicara tentang karya, artinya di dalam mencakup dua variabel, yaitu penulis dan teks dalam konteks kita sebagai seorang akademis atau seorang penulis. Misalnya, bahwa penulis dan teks ini adalah suatu kesatuan yang tak bisa dipisahkan, dan hal ini akan menjadi sebuah konsekuensi logis dan melahirkan sebuah karya. Karya ini akan menjadi sangat berguna kalau kita mempublikasikannya dalam kehidupan harian. Realitas sosial akan dipenuhi dengan hal-hal yang berfaedah, yang secara rasionalisasi bisa diterima kalau kita bisa menggabungkan teks dan penulis itu sendiri. Artinya adanya teks itu karena ada penulis. Penulis dalam artian akan melahirkan sebuah teks kalau dia bisa memberikan pemikiran-pemikiran yang universal dalam bentuk karya. Yang berikut kita melihat sejarah dan estetika. Kita telah melihat bahwa dalam hal ini menggunakan sastra, yaitu tulisan saja untuk mencontohkan pembubaran sejarah klasik keyakinan pada kemungkinan representasi atau sebuah kesimpulan umum dari apa sejarah estetika ini. Bahasa didorong ke batas personalifikasinya di zaman modern dan menjadi referensi diri. Bahasa modern memiliki atau tidak ada hubungannya selain bersinar dalam kecerahan dari keberadaannya. Yang berikut, bahasa dalam ruang hampa. Kata-kata ini sangat puitis sekali, bersama dengan perhatiannya yang terus-menerus untuk mengalokasi kekhususan historis daripada yang memungkinkan dipikirkan dan diungkapkan. Esainya tentang hal ini adalah berkaitan dengan kebangkitan penulis itu dalam kata-kata pengalaman yang ekstrim atau terbatas. Yang berikut, fungsi penulis. Kita berbicara tentang fungsi penulis. Kalau kita mendeskripsikannya, fungsi penulis ini banyak, yang memberikan informasi, menyegarkan pembaca dengan pengetahuan-pengetahuan baru, bisa mengeksploitasi atau bisa membawa orang untuk berada pada pemikiran yang sama. Artinya fungsi penulis ini didasarkan pada intelektualitas seseorang, bagaimana dia bisa memproduksi suatu karya yang dikonsumsi oleh banyak orang, dan konsekuensi logisnya adalah bagaimana karya itu bisa diterima oleh lingkungan sosial kehidupan bermasyarakat. Fungsi penulis selain memberikan informasi, dia juga memberikan pencerahan. Dalam hal ini dia memberikan pencerahan secara akademis, secara bisa diterima secara rasional, bisa juga bermanfaat atau memberikan sebuah sosialisasi dalam kehidupan realitas sosial. Dia akan menjadi realitas yang empirik kalau dia mengambil sebuah karya yang datanya memiliki validasi yang kuat. Dia akan menjadi sangat berguna kalau dia memberikan sebuah konsep yang tekstualitas. Kita melihat kesimpulan, implikasi yang lebih luas dari ide ini adalah mengenai fungsi pengarangan dikerahkan di atau apa itu penulis. Apa hubungannya dengan upaya berkelanjutan untuk memikirkan kembali berfungsi wacana. Kesimpulan dari itu semua adalah bagaimana apa itu penulis dan bagaimana hal itu bisa upayanya untuk yang berkelanjutan, yang memberikan efek panjang mengenai penulis itu sendiri. Bab 5 kita melihat pekerjaan, kejahatan, dan hukuman. Pekerjaan ini satu sisi akan melahirkan sebuah kejahatan, dan kejahatan itu akan bermuara pada hukuman. Ada banyak definisi pekerjaan kejahatan. Pekerjaan kejahatan
adalah suatu tindakan indisipliner yang dilakukan oleh seseorang yang akan bermuara pada hukuman. Artinya pekerjaan, kejahatan, dan hukuman ini adalah suatu hubungan yang disinkronkan menjadi kenyataan hidup manusia. Kita tahu kalau pekerjaan yang berorientasi pada kejahatan dan itu akan berakhir pada hukuman. Artinya kejahatan ini akan selalu berakhir dengan hukuman. Cerita panjang tentang pekerjaan kejahatan dan hukuman ini, kita tahu bahwa Indonesia saat ini menganut sebagai negara hukum. Artinya kejahatan yang dilakukan di negeri ini akan bermuara pada hukuman. Sekecil apapun kejahatannya, dia pasti memiliki korelasi hukuman yang sepadan. Kita melakukan kejahatan, kita juga siap menerima konsekuensinya, itu hukuman atas kejahatan yang kita buat. Yang berikut kita melihat menghukum tubuh dan jiwa. Menghukum tubuh dan jiwa ini adalah bagaimana seseorang yang melakukan kejahatan dihukum tubuh dan jiwanya. Artinya tubuhnya mendapatkan hukuman dan secara psikologi dia akan mendapatkan hukuman dari segi jiwanya. Dia akan mengalami gangguan psikologi kalau dia dikenai hukuman atas kejahatan yang dia buat. Baik, demikian hasil presentasi dari saya. Atas perhatian saya ucapkan limpah terima kasih. Selamat malam.